Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang akhlak terhadap diri sendiri. Apa itu rajin? Apa itu hemat? Khauf, istiqomah, dan raja. Apa sih pengertian-pengertian dan apa sih ciri-cirinya gitu? Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama ada akhlak terhadap diri sendiri. Secara istilah, menurut Ibnu Miskawi tahun 421 Hijriah atau 1030 Masehi mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang dimaksud dengan akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap pribadinya, baik secara jasmani maupun rohani. Dan dalam manusia mempunyai dua unsur, yaitu jasmani, jasad, dan rohani, jiwa. Selain itu, manusia juga dikaruniai dengan akal pikiran yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Dan yang berikutnya yaitu rajin. Rajin menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan dengan sungguh-sungguh. Rajin adalah suatu perilaku giat yang mengarah kepada suatu tujuan dengan secara umum, dan rajin digambarkan sebagai hubungan upaya dengan hasil nyata melalui kegiatan kerja yang sebenarnya. Sedangkan malas adalah salah satu penyakit yang sering dihadapi oleh manusia. Dan rajin itu dapat diartikan sebagai tekun dan giat ataupun tidak kenal lelah. Dan rajin itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama ada rajin mengerjakan tugas tepat waktu, rajin memanfaatkan waktu, rajin mencari ilmu, penelitian sederhana demi kepentingan belajar, rajin menganalisis pengetahuan, rajin melakukan berbagai percobaan sederhana demi ilmu pengetahuan, membuat laporan berbagai hal, rajin mencari alternatif pemecahan masalah, dan sebagainya. Kesimpulannya, sikap rajin memiliki banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari seperti meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas pekerjaan, meningkatkan efisiensi waktu, menjaga kesehatan, dan menjadikan seseorang menjadi lebih sukses. Dan selanjutnya ada hemat. Apa sih hemat itu? Hemat adalah menggunakan sesuatu dengan cermat dan hati-hati. Sementara menurut Muhammad Mansur, hemat adalah sikap hati-hati dan teliti dalam mengatur dan membelanjakan uang ataupun harta. Selanjutnya, Muhammad Mansur mendefinisikan berhemat memiliki tujuan mempersiapkan bekal di masa depan. Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa pengertian berhemat adalah suatu kegiatan di mana tidak selalu memboroskan. Dan hemat ini dibagi beberapa macam. Yang pertama ada hemat harta benda, yaitu mendahulukan kebutuhan utama daripada kebutuhan yang tidak diperlukan. Terus yang kedua ada hemat energi, tidak melakukan sesuatu kegiatan dengan berlebih-lebihan yang menguras energi. Yang ketiga ada hemat waktu, yaitu dengan melakukan kegiatan dengan baik dan efisien. Adapun cara-cara untuk berhemat, yaitu selalu membeli sesuatu dengan kemampuan dan kebutuhan. Yang kedua selalu menyisihkan penghasilan. Yang ketiga selalu bersyukur apa yang dimiliki. Dan adapun manfaat hemat dapat mengatur kebutuhan dengan baik, jauh dari sifat sombong, hidup lebih tenang dan damai, dihindari dari sifat boros ataupun mubazir. Lalu ada khauf. Menurut bahasa, khauf artinya takut, sedangkan menurut istilah khauf adalah takut kepada Allah. Dengan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Jika kita takut kepada binatang buas ataupun musuh yang ganas, kita harus menjauhi dan menghindarinya.
Sedangkan takut kepada Allah sebaliknya, yaitu kita harus lebih mendekatkan diri kepadanya. Semakin besar rasa takut kepada Allah dalam hati seseorang, hendaknya semakin rajin mendekatkan diri kepadanya. Dan dapat disimpulkan bahwa khauf adalah salah satu konsep penting dalam ilmu tasawuf yang sering diartikan sebagai ketakutan atau rasa takut. Adapun beberapa macam khauf yang kita ketahui antara lain yaitu khauf tabi'i, yaitu ketakutan kepada hewan buas, takut api, takut tenggelam. Maka rasa takut ini dapat dicela oleh rasa takut ini. Yaitu ada khauf ibadah, seseorang yang merasa takut kepada sesuatu hingga membuatnya tunduk beribadah kepada Allah, adapun menunjuk dan dia tidak berani bersembah kepada Allah. Yang ketiga ada khauf syirk, seperti hal orang takut kepada penghuni kubur atau wali yang di kejauhan tidak bisa mendatangkan pengaruh baginya, akan tetapi dia merasa takut kepada, maka para ulama pun menyebutnya dengan syirik. Keutamaan khauf yaitu meningkatkan taat dan takwa. Yang kedua, jaminan keamanan orang yang memiliki rasa khauf kepada Allah. Ketiga, masuk surga orang yang takut kepada Allah, tempat kembalinya adalah surga. Lalu ada istiqomah. Dalam bahasa Arab, istiqomah artinya lurus atau tegak. Sedangkan menurut istilah istiqomah menjaga perbuatan tetap pada jalan yang lurus dan tidak berubah karena sesuatu ataupun yang disebut juga dengan konsisten. Menurut bahasa, kata istiqomah bermakna itidal atau lurus, sedangkan menurut syariat istiqomah adalah meniti jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus, yakin agama Islam tanpa menyimpang dari yang lain. Terus adapun contoh-contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari, lalu menjalankan perintah Allah, melaksanakan sholat tepat waktu, belajar terus-menerus hingga paham, selalu menaati peraturan yang ada di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Dan hikmah perilaku istiqomah dijauhi dari rasa takut, sedih hingga mengatasi sedih sendiri. Orang dapat mendapatkan kesuksesan dalam kehidupannya di dunia dengan tekun dan ulet, selalu sabar serta mendirikan sholat, dilindungi Allah, yang terus memberikan kabar gembira dengan keteduhan dan ketenangan. Dan selanjutnya ada raja. Dalam bahasa, raja berasal dari kata raja atau yarju atau raj'an yang artinya mengharap dan pengharap, yakni mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Imam Ghazali dalam Minhajul Aidin menjelaskan raja adalah kebahagiaan dan semangat di hati. Karena mengetahui begitu banyak karunia Allah Subhanahu wa taala menjadi tenang, karena mengingat keluasan rahmatnya. Sebagaimana khauf hukumnya juga wajib ia harus memiliki setiap mukmin. Raja adalah mengharap ridha Allah, rahmat dan pertolongan Allah, serta yakin hal itu dapat diraih, atau sesuatu jiwa yang sedang menunggu mengharapkan sesuatu yang disenangi dari Allah. Dan raja juga memiliki beberapa macam, yaitu raja terpuji dan raja tercela. Raja terpuji ada seseorang mengharapkan yang disertai dengan amalan taat kepada Allah atas cahaya Allah. Ia senantiasa mengharapkan pahala kepada Allah. Terus yang selanjutnya, seseorang yang berbuat dosa lalu bertaubat darinya, dan ia senantiasa mengharapkan ampunan kepada Allah. Itu adalah raja terpuji. Dan berikut raja tercela, seseorang yang terus-menerus dalam kesalahannya lalu mengharap rahmat tanpa dibarengi amalan. Raja seperti ini hanyalah angan-angan belaka, sebuah harapan dusta.
Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata ataupun saat penyampaian, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.